1,6 juta ini adalah jumlah guru non-ASN, atau yang sehari-hari sering kita panggil guru honorer, yang nasib dan status karirnya sekarang ini ibarat lagi ada di ujung tanduk. Mereka loh tulang punggung yang selama ini menjaga sekolah-sekolah kita tetap hidup, apalagi di pelosok-pelosok daerah. Terus, apa jadinya kalau sistem tiba-tiba menuntut perubahan besar? Oke, ini rute yang bakal kita lewati hari ini. Bagian pertama, Mandat 2026, waktu yang terus berjalan bagi guru honorer. Jadi begini, ceritanya bermula dari pengesahan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Awalnya tuh mandat ini ngeharusin semua penataan pegawai non-ASN beres di tahun 2024. Tapi ya kita tahu sendiri kan, kenyataannya nggak segampang itu, masih banyak banget persoalan honorer yang belum kelar. Makanya, pemerintah ngasih napas tambahan dengan menggeser batas akhir penugasan guru honorer di sekolah negeri jadi 31 Desember 2026. Nah, goal pamungkasnya, di tahun 2027, istilah guru honorer ini bakal benar-benar dihapus secara total dari sistem kepegawaian kita, tinggal sejarah. Lalu apa sih mesin birokrasi yang menggerakkan deadline ini? Semuanya dipertegas lewat Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Mungkin kalian sempat dengar selintingan berita yang heboh seolah-olah surat ini adalah surat pemecatan massal. Waduh, jangan salah paham dulu. Kalau kita telaah lebih dalam, ini sama sekali bukan mandat pemecatan instan loh. Ini tuh justru masa tenggang atau masa transisi yang diatur secara resmi. Biar lebih clear, kita dengar langsung penegasan dari Ibu Nunuk Suryani, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Beliau ini menyoroti satu fakta yang krusial banget. Surat edaran ini justru hadir sebagai payung hukum. Coba bayangkan, tanpa surat ini, pemerintah daerah malah nggak punya dasar hukum apa-apa buat tetap menggaji dan mempekerjakan guru non-ASN setelah UU ASN yang baru disahkan tadi. Jadi jelas ya, ini murni langkah transisional buat ngelindungin posisi mereka, sambil pemerintah sibuk meracik solusi yang permanen. Lanjut ke bagian 2, risiko pendidikan, ruang kelas di ujung tanduk. Sekarang kita ngomongin resikonya. Skalanya nggak main-main. Komisi X DPR RI udah kasih warning keras soal ini. Kalau pemerintah nggak buru-buru ngelakuin rekrutmen ASN berskala besar sebelum masa transisinya habis, operasional sekolah negeri kita sehari-hari bisa lumpuh total. Dan tahu nggak wilayah mana yang paling rentan? Daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Di sana, guru honorer itu sering kali jadi satu-satunya sumber daya pendidik yang ada. Bayangin aja kalau mereka tiba-tiba nggak bisa ngajar lagi. Ujung-ujungnya siapa coba yang jadi korban utama dari kekacauan ini? Pasti siswa-siswa kita. Untuk ngasih kalian sedikit perspektif seberapa mendesaknya situasi ini, coba ingat angka ini, 237.196. Ini adalah jumlah real guru honorer yang sudah terdaftar resmi di database Dapodik sebelum deadline Desember 2024. Ratusan ribu orang ini adalah kelompok prioritas yang secara super mendesak lagi nungguin skema penyelamatan dari pemerintah. Kalau mereka nggak diselamatkan, operasional buan sekolah benar-benar bisa terhenti. Masuk bagian 3, reaksi pemangku kepentingan, tuntutan kepastian. Nah, menanggapi mandat ini, ada kesepahaman yang cukup jelas antara pembuat kebijakan dan aktivis. Baik dari pihak DPR RI di Komisi X maupun teman-teman Asosiasi Guru P2G, sepakat banget kalau guru honorer adalah penyelamat sekolah kita selama ini. DPR mendesak keras supaya ada rekrutmen masif dan roadmap atau peta jalan yang jelas. Di sisi lain, P2G tampil jauh lebih vokal. Mereka menuntut supaya guru-guru ini diangkat langsung jadi PPPK penuh waktu tanpa proses yang mendiskriminasi mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Intinya, kedua pihak sepakat nolak keras kalau kebijakan ini cuma jadi sekedar ganti label tanpa ada solusi nyata di lapangan. Bagian 4. Solusi PPPK, penuh waktu versus paruh waktu. Jadi apa safety net atau jaring pengaman dari pemerintah? Jawabannya ada di skema PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tapi poin krusialnya ada di sini. Status ini dibelah jadi 2. PPPK penuh waktu ini solusi idaman banget. Kalau lolos seleksi, mereka bakal dapat status ASN full, gaji penuh, dan kepastian karir jangka panjang. Sayangnya, karena formasi terbatas, nggak semua dari 1,6 juta guru itu bisa langsung masuk. Karena itu, pemerintah bikin skema PPPK paruh waktu. Ini ibarat jalan tengah buat non-ASN yang udah ikut tes, tapi belum kebagian kursi penuh waktu, supaya mereka nggak kehilangan pekerjaan. Terdengar ideal sebagai rencana B, kenyataannya skema paruh waktu ini penuh gesekan loh. P2G mengkritik habis-habisan karena dinilai nggak manusiawi dari sisi kesejahteraan. Kalian tahu, ada laporan dari berbagai daerah di mana guru cuma digaji Rp50.000, atau bahkan nggak nerima gaji berbulan-bulan. Gila kan? Ini jadi bukti valid kalau skema paruh waktu itu murni cuma perban sementara. Ini sama sekali bukan sistem yang kuat untuk menopang pondasi pendidikan nasional kita dalam jangka panjang. Dan bagian kelima, persiapan masa depan memetakan formasi.
Kabar baiknya, di balik layar, pemerintah itu nggak cuma tinggal diam. Mereka lagi gencar-gencarnya ngelakuin mapping atau pemetaan formasi. Dari hasil rapat koordinasi terbaru, kementerian lagi ngebuka sekitar 79.000 formasi jalur umum. Mereka juga berusaha ngarahin lulusan PPG Prajabatan buat ngisi kekosongan di instansi-instansi yang sepi peminat. Basis data itu terus-menerus diperbarui, tujuannya supaya proses rekrutmen ini benar-benar efektif menyerap tenaga pendidik kita di lapangan. Mungkin kalian nanya, terus kenapa kita harus peduli dengan kerumitan birokrasi, pusingnya pemetaan data, atau skema paruh waktu ini? Jawabannya simpel, tapi sangat penting. Anak-anak kita. Transformasi besar-besaran ini dirancang supaya di tahun 2027 nanti, saat kata honorer sudah pensiun jadi sejarah, ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia diisi oleh pendidik yang berkualitas. Pendidik yang statusnya jelas, kompensasinya adil, dan nggak lagi pusing mikirin biaya hidup bulan depan. Karena logika sederhananya begini, guru yang sejahtera pasti akan melahirkan pendidikan yang jauh lebih berkualitas. Jadi, ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita renungkan sama-sama. Apakah deadline Desember 2026 ini bakal sukses jadi titik balik yang ngebentuk sistem pendidikan nasional kita jadi jauh lebih kuat dan merata?